Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Aulia dengan NIM 182104009, jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Prodi Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan tugas 3 dari mata kuliah Aspek Hukum dan Jasa Konstruksi, di mana mahasiswa membuat satu contoh kontrak, baik itu berupa kontrak pekerjaan konstruksi maupun kontrak pekerjaan konsultasi. Kemudian, mahasiswa memaparkan penjelasan umum dari kontrak yang telah dibuat. Adapun penjelasan umum yang akan saya paparkan mengenai yang pertama, apa nama kegiatan contoh kontrak yang saya buat? Yang kedua, berapa nilai kontraknya? Yang ketiga, apa jenis kontraknya? Yang keempat, berapa lama waktu yang dibutuhkan atau durasi pekerjaan? Yang kelima, mengenai metode pembayarannya. Dan yang keenam, apa sih tindakan yang diterapkan bila terjadi keterlambatan pekerjaan? Baik, langsung saja. Adapun contoh kontrak yang saya buat yaitu mengenai contoh kontrak pekerjaan konstruksi, di mana nama kegiatan yang saya pilih yaitu pekerjaan pembangunan Hotel Seruni Bantaeng, Sulawesi Selatan. Berbicara tentang hotel. Hotel berasal dari kata hostel, konon diambil dari bahasa Prancis kuno. Bangunan publik ini sudah disebut-sebut sejak akhir abad ke-17. Maknanya kira-kira tempat penampungan buat pendatang, atau bisa juga bangunan penyedia pondokan dan makanan untuk umum. Jadi, pada mulanya, hotel memang diciptakan untuk meladeni masyarakat. Seiring bertambahnya waktu, hotel pun semakin berkembang dilihat dari bentuk, keindahan, dan harganya yang mulai meningkat. Di Indonesia, kata hotel selalu dikonotasikan sebagai bangunan penginapan yang cukup mahal. Umumnya, di Indonesia dikenal hotel berbintang. Bisnis perhotelan di Indonesia tumbuh seiring dengan meningkatnya arus kunjungan wisatawan mancanegara dan tren perusahaan-perusahaan besar dalam melakukan aktivitas perjalanan bisnis serta wisatawan Nusantara. Oleh karena itu, saya tertarik memilih nama kegiatan pekerjaan pembangunan Hotel Seruni Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dalam kontrak pekerjaan konstruksi yang saya buat, yang bertindak sebagai penyedia jasa atau ownernya merupakan sebuah pengusaha yang ingin membuat hotel di Bantaeng, tepatnya di Jalan Mawar. Selain tempatnya yang strategis dan berada di tengah-tengah kota, bisnis perhotelan ini sangat menguntungkan untuk dijadikan sebagai aset berwirausaha. Pekerjaan pembangunan hotel membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Adapun nilai kontrak kegiatan yang disepakati oleh kedua belah pihak sebesar 20 miliar rupiah untuk pembangunan satu gedung hotel berbintang 3. Kemudian, jenis kontrak yang digunakan dalam kontrak pekerjaan pembangunan Hotel Seruni yaitu menggunakan jenis kontrak lump sum, di mana pada kontrak ini owner dan kontraktor harus menyepakati durasi kontrak dan tahap pembangunan. Selama kesepakatan berlaku, pembangunan hotel menjadi tanggung jawab dan resiko kontraktor. Jika di tengah pembangunan hotel terjadi penyesuaian harga material, maka owner tidak perlu khawatir mengeluarkan biaya tambahan, karena pembangunan telah menjadi resiko kontraktor. Pada kontrak lump sum, penyelesaian seluruh pekerjaan dibatasi waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga. Yang kedua, semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh pihak kedua. Ketiga, pembayaran didasarkan pada tahapan produk atau keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak. Selanjutnya, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan dalam pekerjaan pembangunan Hotel Seruni? Berikut jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. Yang pertama, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan Hotel Seruni Bantaeng ini sampai 100%. Yang disebut dalam pasal surat perjanjian ini ditetapkan selama 720 hari kalender kerja, terhitung sejak SPMK atau Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan pada tanggal 15 September 2020 dan berakhir pada 15 September 2022. Yang kedua, jangka waktu pelaksanaan untuk setiap bagian pekerjaan ditetapkan sesuai jadwal waktu bagian pekerjaan atau time schedule pada lampiran surat penawaran dari pihak kedua. Yang
Yang ketiga, waktu penyelesaian sebagaimana tersebut pada ayat 1 dan 2, pasal ini tidak dapat dirubah oleh pihak kedua, kecuali adanya keadaan memaksa seperti diatur dalam pasal 7 perjanjian ini. Dan yang terakhir, perubahan jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat 2 pasal ini harus disetujui oleh pihak pertama melalui panitia penerima hasil pekerjaan secara tertulis dan diketahui oleh pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk olehnya bahwa waktu penyelesaian pekerjaan ditambah. Nah, pada kontrak pekerjaan pembangunan Hotel Seruni, adapun metode pembayarannya sebagai berikut. Pertama, pembayaran seluruh biaya pengadaan tersebut sebesar 20 miliar rupiah. Nah, termasuk pajak-pajak dilakukan sekaligus oleh pihak kedua. Yang kedua, pembayaran dilakukan melalui Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening seperti di bawah ini, atas nama PT Dava Bangun Persada. Yang ketiga, pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan surat perjanjian ini akan menjadi beban pihak kedua. Adapun penjelasan umum yang terakhir, yaitu tindakan terhadap keterlambatan pekerjaan konstruksi. Dalam perjanjian kontrak yang saya buat, apabila pihak kedua atau pelaksana pekerjaan mengalami keterlambatan kerja, maka akan diberikan sanksi dan denda sesuai dengan pasal 11 pada kontrak perjanjian tersebut. Yang pertama, jika pihak kedua melakukan kelalaian dan telah mendapat peringatan tertulis dari pengawas pekerjaan atau pihak pertama sebanyak 3 kali berturut-turut tidak mengindahkan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam dokumen pengadaan atau pasal-pasal surat perjanjian ini, maka untuk setiap kali melakukan kelalaian, pihak kedua wajib membayar denda kelalaian sebesar 1/mil dari jumlah harga borongan, dengan ketentuan bahwa pihak kedua tetap berkewajiban memperbaiki kesalahan atau kelalaian yang diperingatkan tersebut. Yang kedua, jika pihak kedua tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pembangunan Hotel Seruni sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan seperti yang tercantum pada perjanjian ini, maka untuk setiap hari keterlambatan, pihak kedua wajib membayar denda keterlambatan sebesar 1/mil dari harga kontrak. Yang ketiga, jumlah maksimum denda kumulatif ayat 1 dan 2 pasal ini sebesar nilai jaminan pelaksanaan. Dan yang keempat, denda-denda tersebut dalam pasal ini dibebankan kepada pihak kedua dan akan diberhentikan dengan kewajiban pembayaran pihak pertama kepada pihak kedua. Nah, itulah tadi penjelasan umum dari contoh kontrak pekerjaan konstruksi pembangunan Hotel Seruni Bantaeng, Sulawesi Selatan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.